Hanti, kamu udah merasa di dasar? Udah, dia bilang, udah bener-bener dasar yang udah hancur berkeping-keping itu dari dasar. Jadi kalau kamu merasa dari dasar, berarti siap-siap kamu akan mantul ke atas. Kata-kata itulah yang membuat saya masuk ke jiwa saya, hati saya, pikiran saya, sehingga saya pasti ke atas. Entah apapun caranya, saya ke atas. Saya ini memang lahir dari keluarga yang menurut saya biasa-biasa aja gitu ya. Kalau dibilang bercukupan ya enggak juga, kalau dibilang miskin ya kita mesti bisa makan, artinya cukup-cukup aja. Jadi saya dilahirkan di kota Cirebon di sekitar tahun 75, dan kami saat itu kecil itu tinggal di pesisir pantai. Jadi kami tuh ada 7 keluarga, itu semuanya keluarga besar dari mama saya. Jadi papa saya tuh ditinggali di Pondok Mertua Indah lah ya. Itu ada nenek saya, ada kakek saya juga di situ ya kan. Nah, selama saya kecil itu saya tinggal di satu rumah yang di belakang rumahnya itu ada rel kereta api. Dulu tuh nggak ada mall, nggak ada tempat hiburan. Yang ada hiburannya adalah melihat kereta lewat sama main di belakang rel kereta api tersebut, di belakang rumah gitu ya. Yang saya tahu adalah saya pengen jajan. Saya lari ke Golden Bioskop itu, terus saya tukar dengan pedagang, entah tukang kemil atau apa. Saya minta pia-pia. Pia-pia tuh kayak bala-bala, bakwan gitu, kue bakwan yang saya buat makan. Karena saat itu susah lah untuk makan tuh, karena kita ngantri kalau udah besar, sehingga makan tuh jatah. SD, saya lulus, lingkungan saya SD itu lingkungan kelas bawah, kelas menengah ke bawah. Ada bantuan dari seorang pastor, gitu, dari seorang pemuka agama lah. Akhirnya saya mendapat rekomendasi masuk sekolah yang lebih menengah ke atas, ya kan, sekolah Yayasan Santa Maria kan itu. Di Santa Maria, saya masuk sana, lingkungan saya berubah. Yang tadinya saya lingkungannya di SD itu biasa gitu ya. Ketika ketemu lingkungan yang lebih wow, saya ada kondisi sedikit minder, sedikit nggak pede, sering bolos. Jadi bukan karena pelajaran juga yang jelek, saya sering bolos. Dalam seminggu tuh saya masuk pondok itu 1 kali, 2 kali. Kelas 2 SMP tuh, mau nggak mau akhirnya ya nggak naik, ya kan, dia nggak pernah masuk sekolah kok, gimana urusannya gitu kan. Akhirnya saya dipindahkan ke sekolah yang lebih lebih nggak seperti tinggi bangkai Santa Maria gitu ya, lebih grade B lah istilahnya. Saya dikeroyok dengan puluhan massa begitu, pedagang semua, cuma saya jongkok aja gitu, dengan saya pakai tangan begitu, saya bongkok gitu ya. Dan untungnya ada polisi militer, ada PM melihat saya terus ngelai. Akhirnya saya suruh kabur, kamu lari gitu ya. Akhirnya sampai angkut kabur. Nah, jadi untung ada masih penyelamat gitu. Kalau enggak mungkin saya tewas itu. Itu saya belum mikir apakah ini jalan saya disuruh tobat gitu, artinya jangan jual begitu lagi gitu. Jadi dia ngaku seorang pengusaha sukses gitu, yang punya Lipo, yang punya Matahari gitu. Keren
juga loh, kamu kerja sama saya di Bali gitu, ikut gitu kan. Nah tapi nanti kamu store ada uang ongkos lah, ongkos buat berangkatnya. Ya udah siap lah om, gue bilang. Jadi saya stay di situ sambil nunggu kabar dari si yang ngakunya bos Lipo Group ini, ngakunya gitu. Palsu gitu ya. Kok gak ada kabar-kabar gitu ya, nggak dijemput-jemput, nggak di apa, kenapa ini ya kan. Akhirnya saya ngantung kan di Pulau Gadung tersebut. Akhirnya ya sudahlah, saya ditelepon oleh seorang pastor pemuka agama yang di Serpong gitu ya, di BSD gitu ya. Telepon dia itu mama saya ngasih, udah kamu ikut saya aja lah kerja di sini. Kerja naon pastor bahasa Sunda gitu ya, ayak wae kerja naon, yang penting ayak gitu. Ya udah berangkatlah kita, saya dari situ ke Serpong. Jadi itu ya sudah, karena nggak ada kerjaan, akhirnya tugas saya ya tadi nyuci motor pastor, parkir, sekolah. Kebetulan di samping itu ada sekolah Santa Ursula. Nah saya di situ kerja sebagai tukang parkir, jadi banyak mobil tuh parkir. Kalau Sabtu Minggu kadang rame, jadi kerjaan saya parkir itu hampir setahun. Tapi saya ketika tukang parkir itu pakaian saya terlente, jadi nggak yang seperti yang lain, jadi aneh juga kan, karena saya biasa rapi gitu, pakai kemeja, pakai apa, jadi tukang parkir terlente lah. Saya ditempatkan di Cikarang daerah Bekasi sana. Kalau itu kan Cikarang masih jauh banget ya. Kalau perjalanan ke sana tuh perlu waktu yang cukup panjang gitu. Sehingga saya berpikir ya sudahlah, nggak ada pilihan. Saya kerja di sana. Itu saya ingat banget kalau berangkat pagi-pagi itu saya mesti nebeng truk pasir atau truk sayur sampai Bekasi atau sampai Kebun Nanas, baru saya terusin lagi pakai bis lain gitu ya untuk nyampe di Bekasi Mall, Metropolitan Mall. Dari situ saya terusin lagi untuk menggunakan kayak apa sih, Suzuki bolong gitu, Suzuki Tungtung lah namanya tuh ya. Saya harus ke Lipo Cikarang untuk ke pabrik saya bekerja. Jadi saya tiap pagi seperti itu dan pulang sampai jam 12 malam. Jadi setiap pagi tidur cuma 3-4 jam. Singkat cerita, saya dipromosikan untuk dari seorang kuli gotong, gudang ya, dipromosikan jadi salesman. Tapi ketika saya pindah ke salesman, maka saya punya income langsung drop jauh, karena kan sistem komisi. Waktu itu saya punya income tuh nggak sampai 15.000 karena salesman tersebut ya. Saya keliling-keliling ke Glodok, ke Mangga 2, ke daerah Gajah Mada Plaza ya, itu jalan kaki karena nggak punya ongkos ya kan. Saya jalan kaki, jadi kalau ketemu orang tuh yang ada orang tutup hidung. Kenapa? Karena siang-siang bolong, keringetan, bau asem, karena nggak ada pilihan gitu kan. Nah singkat cerita, saya bergaul nama teman saya yang namanya Usodo ini sebagai pahlawan saya itu. Dia punya motor gitu ya, punya motor GL Pro gitu ya. Jadi saya nebeng kalau beli ya, kalau keliling-keliling tuh nebeng. Kalau nggak si Usodo, dia namanya Halim, dia juga punya motor King. Jadi kemanapun dia pergi, entah Gajah Mada, ke Blok M, ke Mangga 2, saya ikut nebeng. Terus kalau pulangnya jemput. Jadi orang ini baik banget gitu sama saya tuh. Ketika saya nol jadi salesman, nggak punya modal, nggak punya apa, 2 orang ini nemenin saya. Jadi kenalin ke toko-toko. Nah dari 2 orang inilah saya punya klien, saya punya customer gitu ya. Saya terima kasih dengan Halim, dengan Usodo ya udah almarhum sekarang, dan dibiarin nolong saya. Nah singkat cerita, setahun kemudian saya sukses sebagai penjual terbaik di kantor saya gitu kan. Saya sukses dan akhirnya orang sebut saya orang gudang jadi orang kaya, jadi saya kaya mendadak gitu ya. Karena kaya itu satu produk aja bisa saya untung puluhan juta gitu kan. Tahun 98, 99 tuh uang segitu tuh wah gede banget gitu gede banget. Tapi nggak tahu kenapa ketika saya mulai punya uang, mulai bekerja, ada uang lebih, yang saya pikir adalah kalau itu adalah
membangun rumah orang tua saya. Jadi uang pertama saya kumpulkan. Saya nggak punya rumah, saya masih kos-kosan, tapi saya bangun rumah orang tua saya di Cirebon. Yang kala itu tuh atap rumahnya pendek. Jadi kalau hujan tuh ember di mana-mana, lembab lah. Akhirnya saya pancing, terus saya seakan-akan saya bluffing, saya bawa air putih. Met, gue lagi kehilangan uang, tapi gue nggak curiga kamu. Cuma kalau kamu minum yang ini, kamu akan muntah darah. Nggak berani ada orang. Nantilah mau pergi katanya. Ketika dia pergi, ya sudah saya nungguin. Dia nggak tahu, kayak ketakutan. Saya telepon pun kayak yang udah kaku. Waduh, berarti ini orang gitu ya. Orang akhirnya dia bawa temennya, dia minta maaf. Tapi karena saya emosi saat itu, saya pukul dengan vas bunga kaca gitu ya. Lalu emosi banget gitu ya. Akhirnya dia pergilah entah kemana. Disitulah saya bangkrut pertama kalinya. Bangkrut di babak pertama. Saya lapor ke investor gitu ya, para investor perusahaan saya. Kenapa? Gimana? Mereka nggak percaya, sangka saya makan uang. Tapi saya bilang saya kembalikan. Saya kembalikan uang itu dengan cara apapun. Entah jual mobil, entah jual apa, sebaliknya jual mobil saya tutup untuk hutang tersebut. Saya berubah karena ada kilas balik, dan titik baliknya tuh ketika saya mengalami kebangkrutan, baru merit, bangkrut. Itu yang hal yang pahit. Honeymoonnya tuh harusnya honeymoon tapi enggak, makanya saya balas dendam. Jadi honeymoon saya akhirnya dunia terus. Saya ketemu seorang guru, orang yang bantu saya di mentoring, pemuka agama tadi. Terus dia ngomong begini, Hanti, kamu udah merasa tidak salah? Udah, dia bilang, udah bener-bener dasar yang udah hancur berkeping-keping, itu udah dasar. Nah seperti laut gitu ya, ketika lu udah ke dasar, itu ada jalan lain nggak? Nggak ada. Artinya mantul. Jadi kalau kamu merasa dari dasar, berarti siap-siap kamu akan mantul ke atas. Kata-kata itulah yang membuat saya masuk ke jiwa saya, hati saya, pikiran saya. Berarti itu udah dasar. Berarti kalau dasar tuh nggak ada bawah lagi kan, udah pasti ke atas kan. Udah, itu yang saya imani, itu yang saya yakini, sehingga saya pasti ke atas. Entah apapun caranya, saya ke atas. Nah itu doa bagi saya, itu doa gitu. Wah saya akan ke atas, saya akan ada doa. Mau nggak mau, dari doa inilah dalam waktu tertentu akan menjadi kenyataan. Jadi mau nggak mau benda-benda akan muncul. Mobil kita, rumah kita, keluarga yang baik, harmonis. Jadi kalau kita kepingin kita positif, kita harus kembangkan itu. Akhirnya visualisasi itu jadi kenyataan. Dan itu saya alami. Itulah yang saya afirmasi setiap saat. Hingga akhirnya saya beli buku ini, ketemu buku yang bagus, ketemu orang yang tepat, ketemu investor tepat. Itu karena tadi punya mimpi yang saya pegang. Tapi kembali lagi, tetap kita pegang mimpi, tapi jangan lupa apa ya? Konsisten, terus fokus pada prosesnya, Jadi jangan cuma punya mimpi doang, tapi prosesnya lu nggak mau lakuin, susahnya, deritanya, lu nikmati aja, enjoy what you do, happy aja. Gua gagal, bukan gagal nyalek, senang nyalek gitu kan, gua tetap santai, kafe gua tutup, gua santai, akhirnya emang jalannya begitu, ya kan? Itulah namanya proses, konsisten. Nah, dari proses inilah muncul suatu segalanya tuh kata kita, ilmu kita, pertemanan kita, apa yang kita punya gitu. Jadi bagi saya tuh proses wajib kita
kuasai, fokus gitu.